Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya Nanda hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Hendaknya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu kita tetap melakukan kegiatan positif sebanyak mungkin. Kita kembali bertemu di channel ini di mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Adapun concern kita pada hari ini masuk ke kompetensi dasar yang ke-6, yaitu menerapkan rangkaian converter buck dan bus. Apa sih yang dimaksud dengan converter buck dan bus, dan bagaimana cara menerapkan converter buck dan bus dalam rangkaian elektronika? Tetap simak video ini sampai dengan terakhir. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rangkaian elektronika daya. Di mana konsep dasar dari rangkaian elektronika daya ini mampu melakukan efisiensi atau menghemat daya dalam penerapannya. Dan secara garis besar, rangkaian elektronika daya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah rangkaian inverter, kemudian yang kedua adalah rangkaian converter. Yang dimaksud dengan rangkaian inverter adalah rangkaian elektronika daya yang mengubah atau mengkonversikan dari satu bentuk sinyal ke bentuk sinyal yang lainnya. Seperti sinyal AC menjadi DC atau sinyal DC menjadi AC. Kemudian ada juga yang mengkonversikan dari sinyal DC menjadi bentuk sinyal DC simetris. Kemudian yang kedua, yang dikatakan dengan rangkaian converter adalah rangkaian elektronika daya yang menguatkan atau melemahkan sinyal tertentu. Misalnya dari sinyal AC, dari besaran 9 volt, kemudian ingin kita kuatkan menjadi 12 volt. Atau ingin kita lemahkan dari 9 volt menjadi 6 volt. Nah, cara melemahkan sinyal ini, kita menggunakan rangkaian yang namanya converter buck dan bus. Nah, untuk penerapannya lebih jauh akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, langsung saja kita masuk ke indikator kompetensi yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, siswa diharapkan mampu mengetahui pengertian rangkaian converter buck dan bus. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mengetahui jenis-jenis rangkaian converter buck dan bus. Kemudian yang ketiga, siswa diharapkan mengetahui komponen-komponen apa saja yang digunakan dalam membangun rangkaian converter buck dan bus. Kemudian yang keempat, siswa diharapkan dapat membuat serta menguji rangkaian converter buck dan bus. Baik, kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu rangkaian pengertian dari rangkaian converter buck dan bus. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit, kita sudah menyinggung fungsi dari rangkaian converter buck dan bus. Di mana rangkaian ini adalah rangkaian konverter tegangan DC ke DC, yaitu dapat mengubah besaran dari sinyal DC, besaran atau satuan tegangan DC menjadi tegangan DC yang lainnya. Di mana tegangan output DC-nya ini yang dihasilkan bisa lebih besar atau bisa lebih kecil. Nah, jadi prinsip kerja ini hampir sama dengan komponen transformator step up dan step down. Nah, di sini pada gambar ini kita melihat prinsip kerja dari sebuah rangkaian converter buck dan bus, di mana di sini kita lihat ada input, kemudian ada rangkaian inti, dan kemudian ada outputnya. Nah, inputnya di sini berupa tegangan DC, ya, besarannya bisa 6 volt atau 12 volt atau yang lainnya. Kemudian rangkaian inti. Nah, rangkaian inti pembentuk dari rangkaian converter DC buck dan bus ini adalah dapat berupa konfigurasi komponen pasif seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Serta komponen utamanya berbahan semikonduktor seperti dioda, transistor, dan MOSFET. Kemudian outputnya nanti berupa tegangan DC. Ya. Bisa saja dikuatkan atau nanti bisa jadi tegangan inputnya dilemahkan. Nah, selanjutnya jenis-jenis dari rangkaian converter buck dan bus. Nah, secara garis besar, rangkaian converter buck dan bus ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah rangkaian buck converter, kemudian yang kedua adalah rangkaian bus converter, dan yang ketiga adalah perpaduan antara keduanya, disebut dengan rangkaian buck bus converter. Yang pertama kita bahas dari rangkaian buck converter terlebih dahulu. Nah, DC buck converter ini adalah rangkaian elektronika yang berfungsi sebagai penurun tegangan DC ke DC, ya, dengan metode switching. Di mana nanti metode switching ini kita manfaatkan komponen berbahan semikonduktor, yaitu yang biasa diterapkan adalah komponen MOSFET. Nah,
Sebagai contoh di sini kita ingin menurunkan tegangan 12 volt menjadi 9 volt. Ya. Kita bisa menggunakan rangkaian ini, yaitu rangkaian buck converter. Nah, di sini kita melihat skema rangkaian buck converter, di mana untuk sumber masukan nanti di sini berupa tegangan DC. Kemudian dengan konfigurasi rangkaian seperti ini, ya, nanti akan dihasilkan outputnya di sini pada bagian ini, ya, positifnya di sini, kemudian negatifnya di sini. Dengan besaran tegangannya nanti akan dilemahkan atau akan diturunkan. Dari besaran misalnya dari sini 12 volt, kemudian bisa saja nanti diturunkan menjadi 9 volt atau besaran yang lainnya. Nah, adapun komponen-komponen pembentuk dari rangkaian buck converter ini adalah yang pertama kita lihat di sini ada MOSFET. Ya. MOSFET ini nanti berfungsi sebagai switching. Ya. Sebagai switching. Kemudian dari MOSFET ini nanti dihubungkan ke rangkaian kontrol. Apa sih fungsi dari rangkaian kontrol atau yang disebut juga dengan drive circuit? Nah, nanti akan kita bahas. Kemudian komponen lainnya adalah dioda, ini juga berbahan semikonduktor. Kemudian ada induktor dan kapasitor, juga resistor. Ya. Selanjutnya kita bahas satu persatu kegunaan dari masing-masing komponen yang digunakan membentuk rangkaian buck converter. Yang pertama MOSFET. MOSFET ini digunakan sebagai pencacah arus yang sesuai dengan settingan duty cycle-nya. Sehingga nanti keluaran DC chopper-nya sesuai dengan nilai setting. Jadi nanti MOSFET ini akan melakukan switch off dan switch on. Ya. Pada switch on nanti akan dialirkan tegangan dari sumber ini menuju ke rangkaian. Pada switch on nanti tidak akan ada arus yang dialirkan. Jadi berfungsi sebagai switch atau saklar. Di mana nanti untuk pengontrolan switch off dan switch on ini kita hubungkan MOSFET nanti kita hubungkan ke rangkaian drive circuit. Nah, inilah fungsi dari rangkaian drive circuit ini, yaitu sebagai pengontrol yang digunakan untuk mengendalikan MOSFET. Sehingga nanti timingnya untuk MOSFET bekerja dapat dikendalikan. Kapan harus on dan kapan harus on. Nah, komponen selanjutnya, komponen yang termasuk penting dalam rangkaian buck converter adalah induktor. Di mana induktor ini digunakan untuk menyimpan energi dalam bentuk arus. Ya. Mana energi tersebut nanti disimpan dikala MOSFET nanti dalam keadaan on dan dilepas dikala MOSFET nanti dalam keadaan off. Okay. Kemudian komponen yang penting selanjutnya adalah dioda freewheeling. Ya. Ini dioda freewheeling, jadi digunakan untuk mengalirkan arus yang dihasilkan oleh induktor dikala MOSFET off. Nah, kita lihat di sini, kita fokuskan pada gambar rangkaiannya. Nah, dikala MOSFET berada dalam keadaan on, ya, dikala MOSFET berada dalam keadaan on, maka induktor nanti akan menyimpan arus, ya, akan menyimpan energi dalam bentuk arus. Sehingga nanti kalau arus mengalir dari sini, dari sumber tegangan positif ke sini, ya, maka dioda freewheeling ini berada dalam keadaan reverse bias. Sehingga tidak ada arus yang diizinkan mengalir di bagian ini. Okay. Kemudian pada tahap yang kedua, pada saat MOSFET berada dalam keadaan off, ya, tidak ada arus yang mengalir ya pada bagian ini yang keluar dari sini. Selanjutnya, dioda akan berada dalam keadaan forward bias, ya, karena nanti dia akan mendapatkan arus dari induktor, ya. Arus induktor yang tadi disimpan dari keadaan MOSFET switch on, pada keadaan switch off selanjutnya arus dioda didapatkan dari induktor. Okay. Sehingga pada waktu MOSFET berada dalam keadaan switch on, dioda berada dalam keadaan forward bias, sehingga nanti mampu mengalirkan arus. Okay. Jadi begitulah prinsipnya. Jadi komponen penting intinya di sini adalah MOSFET. Nah, untuk membuat output rangkaian buck converter ini supaya hasilnya konstan, ya, jadi bisa ditambahkan dengan rangkaian feedback. Nah, rangkaian feedback ini nanti dihubungkan ke bagian input, ya, bagian input seperti ini dari MOSFET. Kemudian satu lagi dihubungkan ke bagian output untuk mendapatkan hasil yang konstan. Ya. Itulah kegunaan dari rangkaian feedback. Itu dihubungkan sebagai rangkaian tambahan ke rangkaian buck converter. Nah, untuk menghitung besaran tegangan output,
yang dihasilkan oleh sebuah rangkaian buck converter, kita dapat menggunakan persamaan ya. Di sini kita lihat di mana T on dibagi dengan penjumlahan antara T on ditambah dengan T off, kemudian dikalikan dengan Vs. Jadi Vs ini adalah tegangan input atau tegangan sumber. Di mana T on ini adalah waktunya lah atau timing pada saat on ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan pada saat on. Kemudian T off adalah waktu mati atau timing yang dibutuhkan saat mati. Oke, jadi semakin lama T off-nya, ya, semakin kecil tegangan output yang akan dihasilkan. Oke. Jadi untuk menghitung nilai besaran output, tegangan outputnya dapat kita menggunakan persamaan ini. Nah, sesuai dengan perkembangan teknologi, sesuai dengan kebutuhan, untuk menerapkan sebuah rangkaian buck converter, maka untuk saat ini sudah dibungkus atau sudah dikemas dalam chip IC berupa 7405. Ini untuk menghasilkan tegangan 5 volt, kemudian 7406 ini untuk menghasilkan tegangan 6 volt, dan 7409 untuk menghasilkan tegangan 9 volt. Kemudian ada juga 7412 untuk menghasilkan tegangan 12 volt. Di mana kesemuanya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan negatif voltage regulator, kemudian yang kedua disebut dengan positif voltage regulator. Nah, negatif voltage regulator ini maksudnya tegangan nanti yang dihasilkan akan berupa tegangan negatif. Misalnya di sini 7405, berarti nanti tegangan yang dihasilkan adalah min 5 volt. Nah, kemudian yang kedua positif voltage regulator, di mana nanti tegangan yang akan dihasilkan adalah tegangan positif. Nah, selanjutnya kita bahas rangkaian boost converter. Di mana rangkaian boost converter ini adalah kebalikan dari rangkaian buck converter. Yang fungsinya adalah menaikkan tegangan DC dari besaran tertentu. Misalnya dari tegangan 12 volt, kita ingin menaikkan menjadi 24 volt DC. Maka kita dapat menggunakan rangkaian boost converter. Nah, di sini kita melihat sebuah rangkaian boost converter, di mana untuk sumber tegangan masih sama, untuk sumber tegangan input berupa sumber tegangan DC, kemudian nanti dihubungkan ke induktor yang berfungsi untuk menyimpan energi. Kemudian juga nanti MOSFET berfungsi sebagai komponen utama ya. Hanya saja konfigurasinya atau rangkaiannya agak berbeda dari rangkaian buck converter sesuai dengan fungsinya itu menaikkan tegangan. Nah, bagaimana cara prinsip kerja dari rangkaian boost converter? Nah, di sini kita lihat. Ya. Jadi MOSFET ini juga masih sama, digunakan sebagai pencacah arus sesuai dengan setting duty cycle-nya, sehingga keluaran DC chopper nanti sesuai dengan nilai settingannya. Jadi MOSFET nanti juga difungsikan sebagai sebuah saklar atau switching. Kemudian nanti untuk mengontrol MOSFET bekerja switch off dan switch on, maka digunakan rangkaian drive circuit. Ya. Jadi nanti dari MOSFET ini, nanti dari sini juga dihubungkan ke rangkaian drive circuit. Selanjutnya komponen induktor. Nah, komponen induktor di sini digunakan untuk menyimpan energi dalam bentuk arus, di mana nanti energi tersebut disimpan di kala MOSFET on dan dilepas di kala MOSFET off. Dan selanjutnya dioda freewheeling juga digunakan untuk mengalirkan arus yang dihasilkan induktor di kala MOSFET berada dalam keadaan off. Oke, jadi dioda ini nanti akan mengalirkan arus di kala MOSFET nanti berada dalam keadaan off. Jadi prinsip kerjanya hampir sama, hanya saja posisinya dibuat berbeda sehingga sesuai untuk prinsip kerjanya, yaitu menaikkan tegangan dari besaran DC tertentu menjadi besaran DC lainnya. Adapun cara menghitung nilai tegangan output yang dihasilkan oleh rangkaian boost converter dapat kita gunakan persamaan ini, ya. Di mana V outputnya sama dengan VL ditambah dengan Vs. Di mana VL ini adalah tegangan yang ada pada induktornya. Oke, tegangan yang ada pada induktornya. Jadi yang ada pada induktor ini. Oke. Jadi untuk menghitung nilai tegangan ini kita dapat menggunakan hukum Kirchhoff. Ya.
Jadi kita mengenal ada hukum Ohm, kemudian ada hukum Kirchhoff. Nanti silakan dipelajari kembali bagaimana cara menghitung tegangan pada rangkaian tertutup. Nah, kemudian VS ini adalah tegangan sumber atau tegangan inputnya. Jadi untuk menentukan tegangan output pada rangkaian boost converter, kita dapat menjumlahkan besarnya tegangan yang mengalir pada induktor ditambahkan dengan besaran tegangan input. Jadi bisa kita simpulkan bahwa semakin besar tegangan induktor atau semakin besar energi yang disimpan oleh induktor, maka semakin besar nilai tegangan output yang dihasilkan. Nah, ini adalah prinsip kerja dari rangkaian boost converter, ya, di mana prinsip kerjanya dapat pada keadaan MOSFET boost converter on, maka yang terjadi adalah seperti ini. Ya. Kemudian jika MOSFET berada dalam keadaan off, maka yang terjadi adalah seperti terlihat pada gambar rangkaian ini. Nanti silakan dibaca kembali. Nah, penerapan dari rangkaian boost converter ini diterapkan pada IC jenis LTC 1871. Oke, jadi ini sudah dikembangkan sehingga dikemas dalam bentuk yang lebih baik. Dimana nanti dari tegangan 2,5 volt nanti dikonversikan menjadi 36 volt. Dengan kata lain berarti tegangannya dikuatkan. Nah, yang ketiga, tadi rangkaian buck converter sudah, kemudian rangkaian boost converter sudah. Yang ketiga adalah perpaduan antara keduanya, yaitu rangkaian buck dan boost converter. Di mana nanti rangkaian ini adalah konverter tegangan DC yang bekerja dengan memadukan prinsip keduanya. Ya, bisa menaikkan tegangan atau bisa menurunkan tegangan. Nah, di sini kita lihat, ya, ini adalah penerapan dari rangkaian buck dan boost converter, di mana kita fokuskan di sini pada T1 dan D1 serta L1. Ya. T1, D1, dan L1 ini membentuk rangkaian buck converter. Oke. Jadi T1, D1, dan L1 membentuk rangkaian buck converter. Kemudian T2, D2, dan L1 ini membentuk rangkaian boost converter. Oke. Jadi L1 dimanfaatkan pada buck converter juga pada boost converter. Itu berperan sebagai induktor bagi buck dan boost converter yang nanti bekerja sesuai dengan prinsipnya, yaitu bisa menaikkan dan bisa menurunkan tegangan. Nah, inputnya nanti dengan sumber tegangan DC tertentu, ya. Kemudian nanti outputnya bisa dikuatkan atau dilemahkan. Nah, ini adalah contoh dari rangkaian buck dan boost converter lainnya dengan menggunakan IC jenis MC34063A. Jadi juga dengan konfigurasi rangkaian seperti ini kita bisa menghasilkan tegangan tertentu, ya, dengan output, dengan input seperti ini, dengan input 7,5 volt sampai dengan 14,5 volt. Kemudian nanti outputnya dihasilkan sebesar 10 volt. Oke. Jadi dengan kata lain, ya, dengan inputnya di sini rentangnya 7,5 volt sampai dengan 14,5 volt dikonversikan menjadi 10 volt saja. Ya. Misalnya di sini kita ingin mengubah tegangan DC 7,5 volt, kita ingin mengubahnya menjadi 10 volt. Ya, kita bisa menggunakan rangkaian ini. Atau kita ingin mengubah tegangan DC 14,5 volt menjadi 10 volt DC, diturunkan. Kita juga bisa menggunakan rangkaian ini. Nah, inilah yang disebut dengan rangkaian buck dan boost converter, yaitu kombinasi antara keduanya. Oke, inilah sedikit materi kita tentang rangkaian buck dan boost converter. Semoga bisa dipahami dan terima kasih telah meluangkan kuota untuk menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.